Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kita akan masuk ke unit 5. Oke ya, kita akan masuk di unit 5, halaman 5 strip 3. Ya. Nah, keuntungan dari SAP, ya, kita menggunakan SAP untuk modul accounting ini adalah kita dapat melakukan pencatatan keuangan, ya, di setiap transaksi sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi, ya. Kalau kita lihat di halaman 5 strip 4 itu ada fitur-fiturnya, ya, yaitu dia ada untuk financial accounting, untuk GL account. GL account itu general ledger accounting, ya, buku besar. Kemudian dia bisa untuk ada payment account payable sama account receivable. Ini hubungannya dengan customer dan dengan vendor, ya. Kemudian bisa juga ada asset accounting untuk nanti pencatatan aset perusahaan. Ya, kemudian dari sisi manajemen itu dia ada corporate finance management, jadi bisa tahap planning, analyzing, decision support buat pengambilan keputusan ya. Terus ada treasury management, terus ada executive information system dan lain-lain. Ya. Terus kita juga ada untuk profitability and sales accounting. Jadi kita bisa melihat barang yang kita jual itu profit nggak. Nah, kalau profit, analisisnya gimana? Nah, itu semua ada di profitability analysis. Kemudian kita juga bisa menghitung cost produksi sebuah barang. Nah, makanya di situ ada modul juga yang namanya product cost controlling. Ya, di situ bisa untuk planning. Jadi kita misalnya mau men-create sebuah produk. Nah, kita rencanakan modal untuk bikin satu produk itu berapa. Ya, itu di product cost controlling. Sama ada cost object controlling. Ya, kita sudah planning, kemudian ketika dijalankan kita kontrol apakah cost untuk membuat produk tersebut sesuai dengan yang kita planning enggak. Ya. Terus sudah gitu kita juga bisa ada modul overhead cost controlling. Jadi untuk produk diproduksi kan ada pakai listrik. Ya, nah pakai listrik terus biaya pegawai dan lain-lain. Nah, itu yang namanya overhead. Ya, jadi nggak cuma dari sisi material. Kalau material itu di produk cost controlling, tapi kita juga ada untuk overhead-nya. Ya. Nah, di situ ada cost center, internal order sama activity based costing. Ya, kemudian ada investment management sama project management. Ya, itu yang modul-modul intinya. Sekarang kita akan masuk di sini. Nah, kalau Anda dari SMA-nya dari IPS, pasti Anda sudah familiar ya dengan yang namanya general ledger. Ya. Bubar yuk, bubar anak IPA yuk, bubar. Oh, ada Delvi IPA. IPA, Pak. Ya, nggak Nyasar. apa-apa. Tapi kan pernah belajar akuntansi kan? Iya, ada sih. Ya, jadi di sini kita nggak bikin jurnal di sini. Asumsi Anda sudah bisa ya bikin jurnal. Ya, Nah, tapi jurnal. di sini kita general ledger. Nah, general ledger itu untuk menampung ya, ini general ledger itu untuk menampung semua transaksi keuangan. Ya. Ini tuh GL ini adalah penampung semua transaksi keuangan. Apa aja yang ditampung di sini? Customer. Ya, kalau customer bayar, utang itu masuk di customer. Terus aset, ya. Terus ada
PL. PL ini profit and loss statement. Laporan laba rugi. Profit and loss kan, laba, loss, rugi. Jadi ini laporan laba rugi. Terus udah gitu bank, sama akun vendor. Ya, nah ini digabung akan menjadi balance sheet. Balance sheet itu yang debit kredit harus 0 gitu. Jadi harus 0. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Chandra mau bertanya? Maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Kepencet Pak. Maaf Pak, kepencet. Ya. Maaf Pak. Oke. Ya, jadi ini semua ya customer, aset, bank, vendor, ini tuh nanti akan membentuk yang namanya GL. Ya, nah dari GL di sini hasilnya adalah laporan keuangan, balance sheet, sama profit and loss statement. Jadi ini balance sheet, profit loss, ini hasilnya. Ya. Oke, gambar ini ngerti dulu nggak? Jadi itu kita nulisnya di yang kecil-kecil di sini, misalnya customer bayar, customer Amir. Nah, berarti nanti misalnya kemarin tuh kita customernya Rohrer kan, Rohrer A, strip pagar misalnya strip 00, bayar 4.224. Nah, kita masuk, ini customer ini bayar, terus bank kita jadi bertambah misalnya. Ya. Piutang berkurang gitu ya. Jadi ini nanti permainan GL lah ya, debit kredit gitu. Nah, nanti dari customer ini rekapnya masuk ke GL yang besar. Itu yang namanya reconciliation account. Digabungkannya dengan menggunakan reconciliation account. Jadi menggabung gitu. Detail-detailnya ada di masing-masing akun. Ini kode akun lah ibaratnya ya. Dulu belajar kan kode akun bank, kode akun customer gitu. Masing-masing punya kode akun. Nah, nanti semua tercakup di GL. Nah, dari GL ini bisa dibuat balance sheet sama profit and loss statement. Ya, balance sheet contohnya kayak gini. Ya, ini yang namanya balance sheet. Jadi balance sheet itu sebelah kiri aset, harta kita, kemudian hutang kita, liabilities hutang. Ya, jadi aset ini harta, liabilities hutang. Apa saja yang termasuk aset? Yang pertama aset rumah, toko, mobil, itu aset ya. Terus kalau material apa? Contohnya, material contohnya yaitu bahan baku, ya itu material. Kalau mesin termasuk aset ya, mesin produksi apa termasuk aset. Ya. Terus ada material, ada receivable. Receivable ini kita customer beli. Berarti kita akan dapat uang kan. Jadi ini receivable customer. Sama bank kita punya apa? Pemasukan ya, simpanan, deposito misalnya di bank. Itu yang termasuk di aset. Ya. Nah, kemudian yang termasuk di hutang apa? Yang termasuk di hutang yang pertama misalnya pinjaman, hutang, sama kita misalnya ada equity capital, misalnya ada aset yang depresiasi. Nah, itu masuk ke hutang. Ya. Jadi kalau asetnya lebih besar daripada hutang, maka dia akan profit. Kalau lebih kecil berarti dia akan loss gitu. Ini yang laporan profit and loss statement. Ya. Oke. Ya, jadi dari GL yang tadi akan menghasilkan balance sheet. Balance sheet itu ingat kalau bahasa Indonesianya balance sheet itu kalau nggak salah dulu neraca lajur ya kalau nggak salah. Jadi yang aset sama liabilities. Oke. Jelas? Nah, kalau jelas, kita lanjutkan. Yang penting ada di halaman 5 strip 6.
Nah, saya sudah ketikkan bahasa Indonesianya. Ya, mungkin Anda mau catat struktur organisasi. Nah, biasa di halaman 5 strip 6 tuh. Nah, di buku itu bahasa Inggris ya. Jadi dibagi ke company. Company itu ya perusahaan ya. Satu company punya beberapa company code. Nah, kalau company code itu apa sih? Nah, company code di situ dia bilang this represent the law, tax law view of the company. Nah, artinya company code itu perusahaan yang bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri. Ya. Nah, kalau bisnis area itu adalah unit organisasi untuk menganalisa balance sheet atau profit and loss statement. Jadi kita misalnya satu company code punya beberapa bisnis area. Jadi kita punya beberapa usaha gitu. Contohnya misalnya Maranatha. Maranatha itu ada bisnis areanya ada 2 misalnya. Yang pertama universitas, yang kedua itu misalnya rumah sakit UKM. Nah, itu kita punya bisnis area 2. Ya. Nah, si Maranatha kita punya sendiri profit and loss statement. Nah, untuk di RSUKM juga kita punya profit and loss statement sekaligus balance sheet sendiri, ya. Jadi itu yang kita bisa ini bisnis area. Nah, di bawahnya bisnis area ada functional area. Nah, functional area itu adalah unit organisasi yang membagi company menjadi beberapa grup untuk melihat tempat di mana terjadinya biaya di dalam perusahaan. Ya. Jadi functional area itu unit organisasi yang membagi company menjadi beberapa grup untuk melihat di mana biaya terjadi di dalam perusahaan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya profit center. Profit center itu objek di perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kita kelompokkan lagi mana-mana saja usaha yang bisa menghasilkan keuntungan. Itu kita masukkan sebagai profit center. Ya. Itu yang dimaksud biayanya biaya apa sih, Pak? Gimana? Yang untuk functional area itu kan untuk melihat di mana biaya terjadi di dalam perusahaan. Nah, itu yang dimaksud biaya apa sih, Pak? Biaya itu misalnya biaya cost. Jadi biaya misalnya ada tempat di perusahaan yang dia itu nggak menghasilkan keuntungan tapi cuma tempat terjadinya biaya. Contohnya misalnya misalnya di Maranatha. Di Maranatha kita punya satu tempat yang itu tuh tempat terjadinya di situ tuh nggak ada profit gitu loh. Yang ada hanya cost. Yang ada hanya keluar biaya gitu. Tapi itu tetap kita masukkan. Misalnya contohnya di mana ya? Contoh misalnya unit sarana prasarana. Kita punya ya di Maranatha ada Direktorat Sarana Prasarana. Nah, Direktorat Sarana Prasarana ini tidak ada profit, tapi dia itu cuman yang ada biaya. Biayanya apa? Biaya maintenance. Contohnya biaya maintenance. Terus dia misalnya bikin alat-alat, bikin tempat sampah, bikin apa. Nah, tapi nggak dijual, tapi itu buat keperluan perusahaan. Nah, itu yang kita bisa bagi sebagai dia itu sebagai functional area. Gitu. Itu ya. Bisa dikatakan untuk jadi marketplace nggak, Pak? Untuk apa? Jadi kayak marketplace gitu. Maksudnya kayak
kan unit. Nah, unit ini bisa menghasilkan profit and loss juga, dan bisa juga dihasilkan untuk biaya aja gitu berarti. Ya, kalau yang profit masuknya ke profit center. Kalau yang loss itu ada ya bukan loss ya, jadi ada tempat terjadinya biaya itu masuk di functional area. Nah, kalau di buku pakai bahasa Inggris lebih dekat sih ininya. This area display the profit and loss statement according to cost of sales accounting. This is nah, in comparison to period accounting which differ depending on the request. Though through the grouping of functional area, such as administration and manufacture, cost of sales accounting show what company costs were incurred of and display business expense for this operation. Jadi si functional area itu akan memperlihatkan biaya yang terjadi di dalam perusahaan dan akan menampilkan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan operasi. Gitu. Jadi itu sih. Cukup jelas nggak? Ya, jadi dia itu functional area itu ya kita membagi perusahaan itu ke dalam organisasi unit yang ngurusin memantau pengeluaran perusahaan lah, ibaratnya yang tempat terjadinya biaya. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Yang berikutnya ada chart of account. Ya. Definisinya chart of account itu suatu kelompok yang terdiri dari beberapa GL account. Ya. Jadi kelompok yang terdiri dari beberapa GL account. Jadi contohnya chart of account INT. Nah, nanti Anda exercise, Anda bisa lihat chart of account INT itu punya banyak GL account. Ya. Jadi penamaan ini nih. Kumpulan GL account itu dikasih namanya chart of account. Ya, kumpulan banyak GL account. GL account itu kan kode akun kode. Kalau dulu yang di SMA mungkin 100 itu bank, misalnya 200 apa, 300 apa. Nah, ini adalah kumpulan GL account. Ya, akan membentuk chart of account. Nah, yang penting di sini ya. Setiap company code ya, setiap company code hanya bisa punya satu operasional chart of account. Ya, jadi perusahaan itu setiap company code cuman boleh punya satu operasional chart of account. Ya. Satu perusahaan cuma bisa punya satu chart of account. Oke, jadi satu perusahaan, satu company code itu cuma boleh punya satu operasional chart of account. Ya, ini tolong diperhatikan. Nah, satu chart of account bisa dipakai oleh beberapa company code. Ya, jadi satu company code cuma boleh punya satu operasional chart of account, tapi satu chart of account bisa dipakai beberapa company code. Ini suka keluar di ujian. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Chart of account itu punya tiga fungsi. Ya. Yaitu yang pertama itu ada di halaman 5 strip 7 ya. Yang pertama adalah dia sebagai operasional chart of account.
Operational chart of account artinya apa? Yaitu chart of account yang dipakai untuk operasional perusahaan sehari-hari. Ya, jadi chart of account operasional itu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ya, kemudian ada yang namanya local chart of account. Nah, local chart of account itu untuk tax reporting. Jadi untuk pelaporan pajak kita pakainya local chart of account. Ya. Kemudian kalau group chart of account itu kita gunakan untuk internal reporting, jadi untuk konsolidasi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Anda perhatikan di buku. Ya, nanti Anda garis bawahi. Operational chart of account contain the account currently used in day-to-day transaction with the system. Ya, itu Anda garis bawahi. Ya, jadi use in day-to-day transaction with the system. Ya, jadi itu yang untuk transaksi sehari-hari. Kemudian kalau local chart of account itu untuk, nah ini, that are necessary to fulfill legal requirement. Nah, legal itu kan berarti hukum ya, berarti bicara pajak. Makanya dia kalau local chart of account dipakai buat external reporting, buat laporan pajak. Ya. Nah, kemudian group chart of account contain all account that apply throughout the corporate group. Nah, jadi ini untuk menggabungkan laporan di dalam satu perusahaan. Misalnya dia punya banyak company code, kita mau gabungkan. Ya, itu masuk di group chart of account. Oke. Ada yang mau ditanya? Jadi COA itu ada 3, yaitu operasional, lokal, sama grup. Nah, setiap perusahaan cuma boleh punya 1 operasional chart of account. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke Customer Master Account Receivable. Ingat, account receivable, receive itu kita terima. Berarti ini kita terima uang. Kita terima uang dari mana? Dari customer yang beli. Ya, jadi itu kuncinya. Anda jangan bingung. Ini account receivable. Kalau receivable itu kita terima, berarti kita dapat uang dari customer. Kalau vendor itu namanya account payable, pay, kita harus bayar. Jadi pay, ya, kita beli, kita harus bayar. Ya, account payable pasti vendor. Kalau account receivable pasti customer. Ya. Nah, sama ini master datanya ada dibagi ketiga. Ini saya sudah jelaskan ya dulu, yaitu ada level client, level company code, sama level sales area. Sales area ini tempat terjadinya transaksi. Ya. Nah, di level company code ini masuk di GL account nih. Malah jadi customer sama vendor master itu financial accounting datanya itu ada di level company code. Ya, jadi misalnya saya beli mobil. Beli mobilnya itu di Auto 2000. Nah, Auto 2000 itu data sales area di sini. Ya, dia ngasih tahu, oh, saya bayarnya misalnya pakai kredit. Terus udah gitu saya belinya di toko mana. Nah, itu sales area data. Nah, tapi begitu masuk ke transaksi keuangan, itu masuknya di company code data, yaitu ada di GL account sini. Ya.
Nanti kode akunnya berapa, customernya namanya siapa, kasnya bertambah, kalau tunai banknya juga jadi nambah, ya. Jadi financial accounting data itu levelnya company code. Nah, nama customer, alamat itu ada di level client. Ya, nah ini sama baik customer maupun vendor. Bedanya cuma di sini. Kalau sales berarti customer, kalau purchase organization itu vendor. Ya. Itu aja sih. Ya. Nggak begitu banyak. Nah, yang berikutnya adalah aset. Ya. Jadi aset. Nah, aset ini ada yang namanya aset kelas. Aset kelas ini namanya pengelompokan aset. Ya. Nah, pengelompokan aset misalnya ini kendaraan. Kendaraan pasti menyusut kan. Tiap tahun pasti berkurang harganya kan. Belinya 100 juta, tahun kedua nanti sisa 70 juta, tahun ketiga sisa 50. Itu namanya penyusutan. Depreciation, ya. Nah, kalau rumah tiap tahun apa? Naik kan? Jadi itu dia nggak ada depreciation-nya. Jadi dia akan naik. Ya. Nah, kemudian di sini ada aset master record. Nah, aset master record itu nanti dibagi ke 4. Yaitu dari sisi, ya ini general, time dependent, tax, sama depreciation area. Jadi aset master record itu yang diisi itu data general, time dependent, tax, sama depreciation area. General itu belinya kapan, terus akunnya gimana, ya akunnya nomor berapa, itu masuk di general. Oke, itu aset sih yang penting, cuman aset kelas itu pengelompokan aset, terus aset master record. Kita lanjutkan ya ke financial accounting, halaman 5 strip 14. Sedikit lagi. Ya. Kita bahas mengenai GL. Halaman 5 strip 14. Nah, itu Anda garis bawahi. GL posting may be the result of operational transaction. Nah, jadi GL itu menampung transaksi apa aja. Yang pertama, operational transaction. Contoh, misalnya kita ada good issue posting jika dengan SAP Material Management terintegrasi. Jadi kemarin kita kan lakukan good issue misalnya. Ya, good issue itu kan ada material dokumen yang 5.000 berapa. Nah, itu tuh dia masuk ke GL. Ya. Terus yang kedua, selain dari operational transaction, dia juga bisa posting dari subsidiary ledger. Nah, subsidiary ledger itu namanya, kalau GL itu induknya, kalau subsidiary ini anak. Ya, anaknya. Nah, dia ada subsidiary ledger jikalau kita terhubung dengan aset accounting. Ya, jadi kalau aset accountingnya aktif, maka dia akan langsung posting transaksi di subsidiary ledger. Ya. Nah, berarti ini tuh contohnya kalau kita, ini kan modul pembelian, misalnya dia kasih contoh modul pembelian, misalnya kita beli mobil. Nah, beli mobil, nah barangnya datang, masuk ke GL, terus sudah gitu kita posting juga di subsidiary ledger di asset accounting. Jadi mobil ini nanti ada kode asetnya, nanti dia ada depreciation. Ya, itu ada di situ. Oke.
Jadi yang di sini Anda perlu tahu ada subsidiary ledger, ya ledger anak lah ibaratnya itu ya. Subsidiary ledger itu ada. Nah, subsidiary ledger itu ada di level mana sih? Dia bilang ada di level master data, transaction data, sama reporting. Itu Anda garis bawahi aja. Oke. Nah, ini kalau gambar ini menggambarkan bahwa ya dari GL ini bisa menghasilkan profit loss statement tadi ya, balance sheet. Nah, berdasarkan dari mana? Nah, ini dari account receivable, account payable, asset accounting, terus mungkin ada data travel management. Nah, ini semua ada di modul logistik human resource. Kalau travel management ini dari human resource. Kalau ini dari logistik. Karena account receivable, customer, account payable, vendor itu semua berhubungan dengan logistik. Unit 4 kemarin. Ya. Gitu. Nah, itu semua diatur di manajemen controlling, enterprise controlling, sama project system ini modulnya lah ibaratnya. Ya. Oke, yang penting lagi. Nah, ini bicara account receivable, contoh. Ini misalnya ada customer rohrer A. Ya. Rohrer A dia melakukan transaksi beli kemarin printer A pagar-pagar. Nah, printer A pagar-pagar itu dia si customer ini punya account number. Account numbernya berapa? Nah, dia masuk ke jurnal kan, account receivable. Nah, terus sudah gitu dari accounting sini dia akan melakukan reconciliation account, GL account di account receivable ini dengan si yang subsidiary ledger ini ibaratnya dari account receivable yang akun-akun yang kecil-kecil ini akun account receivable, akun account payable. Nah, ini jadi terintegrasi ya dengan GL account. Jadi nanti muncul. Ya, jadi ini tuh namanya reconciliation. Jadi data di GL account itu adalah kumpulan dari yang di kecil-kecil ini. Ya. Oke, itu aja sih untuk accounting. Sama nanti yang berikutnya account payable juga sama. Di sini kan account receivable atau account payable. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Accounting sih nggak begitu banyak keluar soalnya. Oke, kalau nggak ada, kita ada exercise. Halaman 5/20. Nah, exercise ini Anda bisa jalankan. Ya. Ya, Anda bisa jalankan exercise-nya. Nah, nanti panduannya saya nggak akan pandu di sini karena nanti saya rekam, nanti saya kasih linknya ya. Anda bisa buka kalau Anda kesulitan, Anda tinggal lihat. Cuman yang saya rekam itu saya pakai laptop, suaranya nggak begitu bagus karena saya nggak pakai headset. Jadi ya nanti tapi langkahnya jelas gitu. Jadi Anda kalau kesulitan nanti bisa diikuti langkahnya. Terutama di exercise yang 5/2 sama 5/3. Nanti itu Anda harus enter 3 kali ya, karena ada error
Tapi nggak apa-apa, ada error itu Anda enter aja 3 kali atau Anda save, pencet save, tombol save 3 kali, nanti dia otomatis nge-save. Itu dia ada error, tapi itu ketika kita save dia nggak akan apa-apa. Gitu. Nah itu ada jadi saya ada, nanti saya kasih linknya ya di YouTube saya ada. Gitu. Nanti saya kirim linknya. Jadi Anda kalau kesulitan Anda tinggal buka itu. Tapi kalau Anda bisa, ya Anda jalankan. Nah, tugas Anda adalah nanti di yang, ini sekalian nanti PR ya. Nanti kan Anda, kalau Anda mengerjakan exercise, kemarin ada kuis lagi ya. Kemudian ada lagi, kuisnya ada 2 kali kayaknya kan, yang bikin material sampai ke transaksi kan, yang sebelum UTS. Kemudian UTS juga kita bikin transaksi. Nah, itu kan ada banyak tuh. Semuanya pasti itu belum clear kan, semuanya masih merah. Nah, tugas Anda nanti Anda meng-clearkan semua dokumen-dokumen yang masih open jadi clear. Ya. Jadi nanti misalnya Anda ada 6 dokumen. Nah, ada 6 dokumen, itu Anda clearkan semua nanti jadi hijau semua. Ya. Itu tugasnya. Nah, nanti besok saya periksa gitu. Oh, ini sudah di-clear belum gitu ya. Gitu. Nggak besok lah, hari Kamis lah nanti, Kamis depan. Kan hari Jumat kita kuliah lagi. Nah, minggu depan kita akan bahas yang manajemen accounting. Ya. Manajemen accounting ini kita akan bahas. Kemudian juga nanti ada exercise-nya. Ya, jadi exercise itu nanti saya akan simpen di ada channel YouTube. Nanti saya kasih linknya. Ya, ini juga materi kalau misalnya Anda mau lihat lagi, nanti saya masukin lah di YouTube. Ya, bebas. Gitu. Mau dilihat atau enggak juga nggak apa-apa kalau misalnya enggak. Cuman buat ingat-ingat lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak?